Di luar dari kekecewaan publik atas Timnas U20, tentu kita harus ingat kalau Maret nanti Timnas Senior akan bermain di pertandingan yang sangat menentukan. Melawan Australia dan Bahrain, sebisa mungkin harus bisa dimaksimalkan. Dan untuk memperbesar peluang, penambahan skuad adalah hal yang sangat realistis. Yap, setelah oleh Rumeni, satu nama terkuat yang jadi prioritas tentu saja Ciro Riedewald. Di mana proses pemain 28 tahun tersebut memang sangat dinantikan keberlangsungannya. Jelas akan jadi sebuah keuntungan lebih jika Ciro sukses dinaturalisasi tepat waktu. Yang mana itu juga diungkapkan langsung oleh Danny Lanzat dalam wawancara bersama media Belanda. Sementara itu ada juga Dean James yang makin ngebet untuk bisa membela Indonesia. Namun kemungkinan proses James sendiri baru akan diurus setelah laga melawan Bahrain. Karena kembali lagi, prioritas terdekat adalah Ciro, serta satu kiper dan satu penyerang yang identitas pastinya masih di-keep sama PSSI. Di sisi lain, ada kabar oke terkait dua kiper yang sedang dalam pantauan, di mana Cyrus Margono beneran memberi pressure kepada Emil Audero dengan penampilan luar biasa di klub baru. Nah, Emil sendiri sepertinya juga nggak mau kalah, di mana bersama Palermo, ia juga dibilang mampu bermain bagus dan selalu jadi starter. Dalam sebuah persaingan tak langsung, yang imbasnya jelas positif untuk Timnas Indonesia. Karena nantinya Martin Pas pun juga pastinya nggak mau kalah gitu aja. Ciro Riedewald menjadi satu nama yang jadi prioritas PSSI untuk dikebut transfernya. Yap, melihat kebutuhan yang ada, tentu hadirnya Ciro di lini tengah pasti akan memberi nilai tambah di skuad Timnas Indonesia. Sebab jika nantinya Timnas Indonesia main dengan formasi 4-3-3, ia bisa jadi gelandang bertahan yang pastinya akan memudahkan tugas Tom Hyatt sebagai pusat kreativitas. Secara kualitas dan jam terbang, Ciro tentu nggak usah diragukan lagi kapasitasnya. Dan musim ini pun pasca balik dari cedera panjang, Ciro selalu menjadi andalan bagi tim barunya Royal Antwerp di Liga Utama Belgia. Hal yang pastinya positif karena dengan begitu match fitness-nya benar-benar telah kembali. Sehingga kalau PSSI bisa menyelesaikan proses Ciro tepat waktu, minimal bisa main pas lawan Bahrain. Sungguh itu adalah sesuatu yang sangat amat layak disyukuri. Nah, menurut Danny Lanzat dalam sebuah wawancara bersama media Belanda, Football Premier, Ciro adalah pemain dengan kualitas kelas atas dan pastinya tim pelatih akan coba memanfaatkan kapasitasnya 100%. Meskipun begitu, menurut Lanzat, semuanya tergantung dari seberapa cepat PSSI serta pemerintah Indonesia untuk mengurus ini semua. Jika itu tergantung kami, dia akan bergabung. Dia akan diterima dengan senang hati. Pilihannya bagus. Anak-anak telah melakukan yang terbaik sejauh ini. Tapi penambahan juga dipersilahkan. Pemain yang bermain di luar negeri adalah nilai tambah bagi kami, tegas pria 48 tahun tersebut. Sementara itu ada Dean James yang semakin ngebet untuk bisa membela Indonesia. Yap, kepada media Belanda, James mengaku sangat terbuka dan telah menunggu panggilan dari PSSI. Baginya adalah sebuah kebanggaan luar biasa bisa mewakili negara sebesar Indonesia. Selain itu, James juga menyebut kalau Indonesia adalah negara yang sangat indah nan gila bola. Maka dari itu, melihat perkembangan yang ada serta masuknya staf pelatih baru, ia yakin jika Indonesia akan bisa mencapai level yang lebih tinggi. Eén ding heel erg op, de Indonesische fans. Speelt daar al iets? Nee, er speelt nog niks. Ik sta er zelf wel voor open om voor Indonesië elftal te spelen. Alleen ik denk ook gewoon moet focussen nu eerst bij Go Ahead. En dan zullen we vanzelf zien of ik een keer opgeroepen word of niet. Het is een mooi land. Ze hebben een goed team staan nu en natuurlijk een nieuwe staf. En zeker, ik sta er zeker voor open om daar mijn interlands te gaan spelen. Ja. Ya, merujuk pada sikon yang ada, kemungkinan Dean James sendiri baru akan diproses usai laga melawan Bahrain. Karena ya tadi, fokus utama saat ini adalah bisa ngebut proses Ciro, serta satu penyerang yang kemungkinan besar adalah Mauro, serta satu kiper yang diduga adalah Emil Audero. Meskipun begitu, kalau nantinya Dean James ini join, maka stok back kiri kita makin melimpah. Sebab selain Kelvin Verdong, ada nama-nama seperti Shane Patinama, Pratama Arhan, hingga Nathan Chuaon
yang posisi naturalnya adalah bek kiri. Nah, jika dilihat dari performa di sepanjang musim ini, jelas Dean James bisa terbilang lebih unggul dari Patinama, Arhan, dan juga Nathan. Bersama Go Ahead Eagles musim ini, ia udah tampil di 22 pertandingan di lintas kompetisi dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Selain itu, ia juga menjadi bagian penting dari perjalanan tim musim ini yang berpeluang menembus zona Eropa musim depan. Yap, sekali lagi, nggak ada ruginya kok menaturalisasi Dean James. Dia pemain reguler di level Eredivisie, umurnya masih terbilang muda, yaitu 24 tahun. Serta yang terpenting, anaknya ini loh, udah terang-terangan mau, kan gitu. Paling enggak akan jadi tambahan serta opsi yang luar biasa andai James gabung pas Indonesia main lawan China dan Jepang Juni mendatang. Di sisi lain, ada persaingan tak langsung yang cukup menyita perhatian publik tanah air, yang mana itu berkaitan dengan Cyrus Margono dan Emil Audero. Yap, Cyrus Margono, yang baru aja join ke klub Liga Kosovo, FK Dukakjini, benar-benar langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai kiper muda berbakat. Nah, setelah di match perdana ia sukses bikin rekor dengan 11 kali save dalam satu laga, kini catatannya kembali meningkat, manakala dalam 2 pertandingan terakhir ia mampu mencatatkan total 28 save dan cuman kemasukan 2 gol di waktu normal. Melihat ini pemain statusnya udah WNI, maka bukanlah pilihan yang sulit bagi Kluivert untuk memanggilnya ke timnas Indonesia apabila Cyrus Margono terus tampil konsisten. Yap, dilihat dari sisi basic, postur, dan attitude, Cyrus sangat potensial. Tingginya yang 191 cm adalah keunggulan lebih selain kemampuan positioning serta build up-nya yang cakep. Dan kalau masih ada yang bilang Liga Kosovo itu lebih jelek dari Liga Indonesia, hanya karena penontonnya sedikit, ayolah, emang sehebat apa sih liga kita? Wong sama Thailand aja jauh levelnya, kan gitu. Jadi nggak usah jumawa. Yap, melihat performa Cyrus Margono tentu ini secara nggak langsung jadi alarm buat Emil Audero. Meskipun banyak yang berspekulasi Emil adalah kiper yang akan segera dinaturalisasi, namun semuanya belum pasti, mengingat PSSI belum konfirmasi nama. Nah, di luar itu semua, Emil yang baru aja join Palermo di Serie B, pelan-pelan mampu mengembalikan formnya yang redup, di mana dalam laga terbaru melawan Mantova yang berkesudahan 2-2, Emil berhasil mencatatkan save-save krusial. Jelas biar gimana pun, Emil ini punya jam terbang yang cukup tinggi di Serie A. Hanya masalah waktu baginya untuk menemukan lagi formnya. Dan malah bagus kan, semisal nanti 3 kiper timnas diisi nama-nama yang memang tampil bagus di luar negeri. Meskipun ya sejauh ini tetap Bang Marten Pas lah yang masih amat layak jadi kiper utama timnas, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, intinya mudah-mudahan aja semua ready pas hari H. Dalam artian gak ada yang cedera atau apapun. Kalaupun Ragnar dan Justin absen di laga versus Aussie, mudah-mudahan yang ngisi bisa perform, terutama untuk posisi yang ditinggalkan Wahaji. Soal Jairo, Dean James ataupun Mauro, Margono dan Emil, ya kalau mereka bisa join, asli ini akan nambah kekuatan banget karena kita juga belum tahu kan, semisal nanti Jens Raven tiba-tiba dipanggil ke timnas senior. So kita nantikan aja karena PSSI, tim pelatih dan juga pemain semuanya pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kan gitu. Maka dari itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.